Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat Tuhan melimpah. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup dan dapat bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Pagi ini kami kembali mau mendengarkan pesan-pesan firman-Mu. Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima dan mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini adalah bertumbuh dalam kasih. Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 10-13. Demikian firman Tuhan. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman-Mu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus, Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Bapak Ibu Saudaraku, kasih Tuhan yang bertumbuh di dalam hati kita tidak terjadi begitu saja. Pertumbuhannya menuntut usaha dari pihak kita. Kita harus menanam dan memupuk kasih itu di dalam hati kita. Meningkatkan pertumbuhan kasih Tuhan dalam hati kita sama seperti menjaga, memelihara sebuah tanaman. Kita harus menjaga tanaman-tanaman kecil yang kita tanam tersebut agar bisa bertumbuh dengan baik dan akhirnya bisa berbuah. Tak lupa, kita juga harus memberikannya pupuk dan membersihkan setiap hama yang menyerang pohon itu. Demikian juga dengan buah dari kasih Tuhan. Kita harus menyirami kasih Tuhan di dalam hati kita dengan menyediakan waktu untuk bersekutu dalam doa dan merenungkan firman-Nya. Agar kasih itu dapat bertumbuh dengan bebas, taman hati kita harus terbebas dari ilalang keegoisan. Kita harus belajar dan menjaga hati kita dengan menempatkan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengeraskan hati sehingga kasih Tuhan dapat berkembang tanpa hambatan. Tuhan Yesus berkata, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Inilah bukti bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Perhatikanlah apa yang dikatakan Paulus, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak Ibu Saudaraku, banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa kita telah membenci saudara kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, demikian, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudaraku, mari kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah
dapat tetap di dalam dirinya. Hal ini benar adanya. Bagaimana kasih Tuhan bisa ada di dalam diri kita jika kita tidak berbelas kasihan kepada saudara kita yang menderita dan membutuhkan pertolongan? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari kita renungkan firman Tuhan pada pagi ini dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk semakin mengerti akan kasih Tuhan yang melebihi segalanya. Dan pagi ini kami mau mengalami pertumbuhan di dalam kasih. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami dapat membuang segala kebencian di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.